Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaumillah idnillah biridhoillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, untuk memperdalam kajian tafaqquh fiddin sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 122, surat yang ke-9 ayat 122. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus senantiasa memperdalam agama kita, untuk senantiasa menambah dan menambah ilmu kita. Sebagaimana kita lihat dalam surat 20 surat Toha ayat 114, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku atau pemahamanku. Apabila kita senantiasa menambah dan menambah ilmu kita, maka kita akan menjadi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji dalam surat 58 Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, imannya kokoh, kemudian dia juga berilmu pengetahuan. Dengan ilmu yang ia pelajari, semakin dalam ilmunya akan membuahkan kita menjadi manusia-manusia yang produktif, manusia-manusia yang inovatif, manusia yang berkarya, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terdapat di surat kedua ayat 207 sampai 208. Dan secara istiqomah. Jadi kalau kita ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iman yang kokoh, kemudian ilmu pengetahuan yang kokoh pula, serta senantiasa beramal yang soleh dan ikhlas karena Allah dan beristiqomah, maka itulah yang dinamakan hikmah. Terdapat di surat kedua ayat 269. Kita akan mengenal, semakin lama kita kaji Al-Quran, maka kita akan mengenal ilmu-ilmu yang bermanfaat
yang kemanfaatannya itu untuk membangun masyarakat dunia ini dan juga untuk membangun istana-istana yang indah di dalam surga nanti. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat surat Al-Baqarah 201 202, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari agar makanan yang kita makan itu adalah menjadi wasilah kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah. Sebagaimana doa yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi kita semuanya. Dan kita sudah tahu apa itu artinya berkah. Berkah itu artinya tambahnya kebaikan demi kebaikan. Tambah baiknya Islam seseorang, tambah baiknya iman seseorang, tambah baiknya ihsan seseorang akan menjadikan pribadi-pribadi yang terbaik sebagai umat Nabi Muhammad yang terbaik, sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran 102 sampai 100. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya orang-orang yang beriman takwa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 186. Allahumma barik lana fima razaqtana. Yang Allah rizkikan kepada kita berupa makanan, berupa minuman, berupa rizki amwal dan anfus diri kita, berupa fisik kita juga rizki, berupa akal kita juga rizki, berupa jasmani dan rohani kita, ini juga rizki yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala agar digunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa makan dan minum tadi digabungkan dengan waqina adzabannar, dan hindarkan kami, hindarkan keluarga besar kami, dan hindarkan muslimin muslimat, mukminin mukminat dari siksaan api neraka. Bisa dilihat surat At-Tahrim 66 ayat 6 sampai ayat 8. Mari kita memperkokoh ilmu pengetahuan kita. Mari kita asah pikiran-pikiran kita. Mari kita membaca, karena dengan adanya membaca itu kita akan mendapatkan pengetahuan yang belum kita ketahui menjadi kita ketahui. Sehingga dengan banyaknya kita membaca, dan jangan lupa pada saat kita membaca maka harus dengan asmanya Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hendaknya kita membaca dan melakukan sesuatu, kita memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita lihat surat 16
Namanya surat An-Nahl, jumlah ayatnya ada 128 ayat. Hari ini mari kita lihat pada ayat nomor 66 dari surat An-Nahl ini. Mari kita dengarkan, mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang kita dengarkan akan menyebabkan tumbuh syukurnya, kokoh syukurnya iman dan takwa kita kepada Allah. Kita semakin cinta kepada Allah, kita semakin cinta kepada Rasulullah, dan kita semakin cinta jihad fi sabilillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Sekarang kita lihat dalam surat 40, surat Ghafir, ayatnya 79 dan 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah, alladzi yang ja'ala dia menjadikan lakumu untuk kalian al-an'ama binatang ternak litarkabu agar kalian kendarai minha sebagiannya wa minha dan sebagiannya ta'kuluna dapat kalian makan. Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan. Walakum dan untuk kalian fiha di dalamnya ternak manafi'u beberapa manfaat, walitablugu dan agar kalian mencapai alaiha atasnya hajatan keperluan fi sudurikum dalam dada-dada kalian wa alaiha dan di atasnya wa alal fulki dan di atas perahu tuh maluna kalian dibawa.
Dan bagi kamu ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya dan dengan mengendarai binatang-binatang itu. Dan di atas kapal mereka diangkut. Sungguh sangat luar biasa Al-Quran itu. Jadi kalau kita pelajari, Allah mengajarkan akidah yang baik, Allah mengajarkan syariah, kemudian Allah mengajarkan ibadah, Allah mengajarkan muamalah, dan Allah mengajarkan kisah-kisah yang terindah para nabi dan rasul. Juga dikisahkan oleh Allah para umat-umat yang membangkang, yang berani kepada para nabi dan para rasulnya, untuk kita jadikan pedoman di akhir zaman ini. Janganlah kita meniru orang-orang yang berani kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat di surat kedua ayat 6 sampai 20. Mereka adalah para penentang Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan mereka yang melawan Allah dan Rasulnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia mau bertaubat atas segala kesalahan-kesalahannya, atas segala kemunafikannya, yang apabila dia berkata dia dusta, apabila dia berjanji diingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Mudah-mudahan mereka semua umat ini mendapatkan hidayah taubatan nasuha. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ilmu-ilmu yang ada itu kalau kita bahas, kalau kita kaji, ternyata sambung menyambung menjadi satu. Misalnya ada 4 sehat 5 sempurna. Kita ini butuh makan nasi. Yang kedua lauk pauk. Yang ketiganya sayur-sayuran. Yang keempatnya adalah buah-buahan. Yang kelimanya adalah susu sebagai penyempurnanya. 4 sehat 5 sempurna, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat 16 tadi, An-Nahl ayat 6. Ternyata susu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyempurna, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Apabila kita sudah makan, apabila kita sudah minum, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar makanan dan minuman yang kita makan dan minum menjadi kekuatan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai makanan dan minuman yang kita minum tanpa menyebut asmanya Allah akhirnya menjadikan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita akan merugi. Oleh karena itu mari kita semua
belajar, melihat dan melihat apapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu hendaknya dimaknai. Jadi kalau kita berbuat itu harus ada makna, harus ada hikmah, harus ada ibroh pelajaran yang dapat kita peroleh dari pendidikan-pendidikan itu. Misalnya kalau panjenengan mau melihat kegiatan pramuka yang kemarin saya sampaikan, ada sebuah pohon yang dijadikan lambang bagi pramuka itu adalah tunas kelapa. Kenapa dia mengambil tunas kelapa? Karena tunas kelapa itu serbaguna dan tahan lama. Diibaratkan seperti pohon yang kuat, yang akarnya kuat masuk ke dalam bumi, yang cabangnya bercabang ke langit, di mana buah itu berbuah sehingga kita bisa menikmati buah-buahnya. Kita bisa melihat buah kelapa pada saat muda bisa digunakan, pada saat pertengahan bisa digunakan, pada saat tua bisa digunakan. Itulah simbol daripada pramuka. Dan ternyata di dalam kepramukaan itu juga ada janji-janji setianya. Misalnya kita kenal dengan dasa dharma pramuka, dan termasuk adalah apa? Trisatya, janji-janji yang luar biasa. Apabila seorang pramuka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Jadi kuncinya hidup ini adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam janji dasa dharma pramuka tadi, satu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nomor satu, luar biasa. Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama. Dengan adanya mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka Allah ajarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk. Ada makhluk manusia kita sayangi, makhluk jin kita sayangi, makhluk binatang dan tumbuhan, semua ternyata saling membutuhkan dan saling tolong menolong dan saling kita menghargai dan menghormati di antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Sopan kaitannya dengan akhlak yang mulia. Ternyata ilmu yang banyak, ilmu yang dalam harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, apabila ada persoalan-persoalan yang tidak bisa kita pecahkan, maka bermusyawarahlah supaya mendapatkan mufakat. Jadi yang ketiga adalah, yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Luar biasa, dia menolong pada dirinya sendiri, menolong pada keluarga besarnya, menolong kepada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena dia sudah ditolong oleh Allah, maka dia harus menolong. Siapa yang menolong, maka
siapa yang ditolong maka harus menolong. Itulah kehidupan yang baik. Yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Keterampilan, kerajinan, ya, disertai dengan gembira, dengan wajah yang berseri-seri, maka siapapun yang melihat akan merasa senang. Dan penghuni-penghuni surga itu adalah orang-orang yang berwajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang manis. Tabassumuk fi wajhi akhika laka sodaqah. Bermuka manis, berwajah yang ceria, itu adalah sedekah. Kemudian yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja. Tidak boros, dia hemat, dia mempergunakan amwalnya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ada infak, ada sedekah, ada zakat, dipergunakan untuk keluarga dan lain sebagainya. Hemat, cermat dan bersahaja. Yang kedelapan adalah disiplin, berani dan setia. Disiplin luar biasa. Allah mengajarkan surat Al-Asr misalnya 103 ayat 1 sampai 3. Allah bersumpah demi masa bahwa manusia itu adalah merugi. Kalau tidak disiplin maka merugi. Nah, orang yang disiplin itu akan bisa beriman, akan bisa beramal soleh, akan bisa menasihati dalam kebenaran dan bisa menasihati dalam kesabaran. Kemudian yang ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ini termasuk sifatnya orang-orang yang beriman, beda dengan orang-orang munafik tadi. Kalau orang munafik bicaranya dusta, orang beriman bicaranya jujur. Kalau orang munafik itu berjanji dia diingkari, kalau orang beriman tepat janjinya. Kalau orang munafik itu diberi amanat dia berkhianat, maka orang beriman diberi amanat dia amanah. Dan yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Luar biasa, ya. Makanya kita harus belajar dan belajar agar kita bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk nusa, bangsa dan agama ini. Misalnya janji setia trisatianya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat surat ke-6 Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kewajiban termasuk terhadap tanah air yang kita tempati ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mencintainya. Kita dilahirkan di sini dan kita akan mati di sini, dan kita akan dibangkitkan pula dari bumi yang kita cintai. Lihat surat 34 Sabah ayat 15. Kita berdoa agar negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, nyaman, yang para warga penduduknya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang rajin beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terdapat dalam surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
termasuk menolong sesama hidup dan mempersiapkan untuk membangun masyarakat. Jadi kita orang-orang yang beriman itu programnya adalah membangun dan membangun dan membangun. Pembangunan yang sudah ada kemudian digantikan melanjutkan kesolehan yang sudah ada. Para pemimpin ini seperti itu, melanjutkan perbaikan, akhirnya diharapkan menjadi sempurna. Betapa indahnya apabila kita mau belajar untuk memahami, menolong sesama hidup dan mempersiapkan untuk membangun masyarakat ini menjadi masyarakat yang adil dan makmur, yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa apabila ilmu itu kita sambung dan sambung, kita sambungkan ke Al-Quran. Ternyata Al-Quran memang sumbernya segala ilmu. Ya, jadi begitu. Kita harus sambungkan itu. Coba kita lihat penjelasannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perhatian para hambanya agar memperhatikan binatang ternak. Loh, manusia malah disuruh oleh Allah memperhatikan, belajar dari binatang ternak. Sekolah kita ini dekat dengan flora dan fauna kebun binatang. Ya, begitu. Maka anak-anak kita biasanya belajar tematik itu di kebun binatang, ada flora dan ada fauna. Agar memperhatikan binatang ternak, karena sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang berharga. Lihat bagaimana kera cara mendidik anaknya, bagaimana cara kucing mendidik anaknya, dan kanguru dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di kebun binatang. Yaitu bahwa Allah memisahkan susu dari darah dan kotoran. Di dalam binatang itu ada susu, ada darah, ada kotoran. Ternyata masing-masing itu tidak bercampur. Nah, itu kuasanya Allah seperti itu. Luar biasa Allah. Ya, binatang ternak itu memakan rerumputan, lalu dari makanan itu dihasilkan darah dan kotoran. Di antara keduanya Allah memproduksi susu yang bersih dan bergizi untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Luas rahmatnya bagi para hamba-hambanya. Jadi Allah itu bertanggung jawab menjadikan manusia juga menjadikan nikmat-nikmat untuk termasuk susu tadi, untuk makan dan minumnya disediakan semua, seluruh yang ada di bumi dan di langit semua ini disediakan semua oleh Allah. Yang lihat dalam surat kedua ayat 255 sampai 257. Secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa pada buah dada binatang menyusui terdapat sebuah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi air susu melalui urat-urat nadi atau arteri. Kelenjar-kelenjar itu mendapatkan pasokan berupa zat yang terbentuk dari darah dan zat-zat dari sari makanan yang telah dicerna. Kedua komponen ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Kelenjar air susu akan memproses kedua komponen ini dengan enzim-enzim yang ada dan menghasilkan air susu
yang dapat dikonsumsi secara langsung. Air susu yang dihasilkannya mempunyai warna dan aroma yang sama sekali berbeda dengan zat aslinya. Air susu ibu disingkat dengan ASI memiliki komponen yang tepat guna memenuhi keperluan nutrisi bayi dan perlindungan terhadap penyakit yang mungkin timbul. Pertimbangan nutrisi yang terkandung di dalam ASI sangatlah ideal bagi tubuh bayi yang masih sangat muda. Pada saat yang sama, susu bayi juga mengandung nutrien yang memacu perkembangan otak dan sistem saraf. Susu bayi buatan yang dibuat berdasarkan teknologi tinggi saat ini tidak dapat menggantikan makanan bayi yang satu ini. Unsur anti-infeksi lainnya adalah bahwa ASI memberikan lingkungan yang baik untuk tumbuhnya bakteri yang baik yang diberi nama normal flora. Peran dari bakteri ini adalah menjadi pelindung terhadap bakteri, virus dan parasit penyebab penyakit. Lebih lanjut, ASI juga mengatur terjadinya sistem imunitas, kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit infeksi. Demikian penjelasan secara ilmiah. Jadi mudah-mudahan para ibu-ibu mau menyusui anaknya dan dibantu dengan susu sapi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan generasi kita generasi yang suka syukur, generasi yang subur, menjadi generasi yang sumber utama untuk menopang jalannya roda kehidupan di dunia ini. Apabila bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Tapi apabila kita kufur, maka Allah akan menyiksa kita. Lihat di surat 14 Ibrahim ayat. Dan mudah-mudahan bumi kita ini menjadi bumi yang subur dan makmur sebagaimana terdapat dalam surat 34 ayat 15 Sabah. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini tentang binatang ternak, di mana di dalam binatang ternak itu terkandung susu, di antara kotoran ya dan darah. Jadi susu antara kotoran dan darah, SAKDD. Susu antara kotoran dan darah ternyata semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipisahkan, sehingga kotoran kandungan yang ada di lambung rumen hewan memamah baik, dan aliran darah yang mengalir deras melewati ambing susu yang menyaring dan menghasilkan susu murni yang tidak bercampur dengan kotoran yang berasal dari rumen darah. Luar biasa Allah mengajarkan kepada kita, ternyata semua ada nikmatnya. Mari kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lihat surat ketiga
Ali Imran ayat 189 sampai 200. Marilah kita senantiasa bersiap siaga. Mudah-mudahan generasi kita di lembaga pendidikan Al-Falah ini Allah Subhanahu wa taala selalu mencintainya, Allah selalu menolongnya, yaitu keluarga besar kami yang ada di KBTK, SD, SMP, Surabaya, SMP, Delta Sari Sidoarjo, dan Yayasan Masjid Al-Falah, YDSM, semuanya menjadi lembaga-lembaga dakwah yang uswatun hasanah, sehingga akan dicintai umat saat ini dan nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan bumi Al-Falah ini akan dijadikan oleh Allah taman-taman surga, sebagaimana yang terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Mudah-mudahan kita mampu untuk memahami dan mengamalkan serta mendakwahkan kepada umat, yaitu qad aflahal mu'minun. Aflaha, jadi sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Dan dengan nama ini maka kita harus ingat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka tegakkan sholat, jaga sholat. Surat kedua ayat 238. Kemudian ingat dzikrul maut, yaitu surat kedua 45 sampai 46. Dan kita harus ingat Rasulullah mau meninggalkan kita. Pesannya Rasulullah adalah an-nisa, an-nisa, an-nisa. Mudah-mudahan wanita-wanita yang ada di bumi ini akan menjadi ummul mukminin, ya, orang-orang yang beriman yang mudah-mudahan bersuamikan, yaitu orang-orang yang beriman dan takwa. Bisa dilihat dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 34 sampai 35. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita selalu berada di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu bikum. Wassalamu